Ya lur, seperti yang tadi kita lihat bersama, tentunya sedulur tidak asing lagi dengan satu game ini, yaitu benar Metal Gear Solid, yang merupakan game remake dari developer game yang sangat terkenal di dunia, yaitu Konami. Tapi jika sedulur semua memperhatikan, game-game yang dirilis terbaru oleh Konami kebanyakan adalah game-game lawas atau game jadul yang di remake kembali. Seperti yang tadi sudah Mr. Dudek sebutkan, adalah Metal Gear Solid, kemudian ada lagi Silent Hill, terus ada lagi yang di remake adalah Suikoden 1 dan 2 Remastered, dan beberapa game jadul yang di remake oleh Konami. Mengapa Konami saat ini sangat jarang atau nyaris tidak pernah mengeluarkan game-game baru andalannya lur? Seperti zaman dulu Konami merajai dunia video games dunia. Menarik untuk kita lihat sepak terjang dari Konami, baik dari awal mula Konami sampai dengan perkembangan bisnis Konami saat ini lur. Mari lur, kita bahas dan kita obrol bersama setelah intro berikut ini lur. Ya lur, tadi adalah penampakan dari games Silent Hill 2 yang cukup sukses di PlayStation 2 ataupun Xbox Classic lur. Kemudian di remake kembali dalam platform dari PS5 dan Xbox Series X, Series S lur. Kita lanjutkan pembahasannya ya lur, pada sejarah asal muasal dari Konami ya lur. Konami didirikan pada tahun 1969 oleh Kagemasa Kozuki sebagai perusahaan rental dan perbaikan jukebox di Toyonaga, Osaka. Perusahaan ini kemudian beralih ke industri game arcade pada tahun 1973 dan sukses dengan permainan seperti Frogger, Scramble, dan Super Cobra pada tahun 1981. Konami kemudian memasuki industri game komputer dan video game pada tahun 1982 dan 1983 dan menjadi terkenal dengan game-game besar seperti Gradius, Castlevania, Contra, dan Metal Gear lur. Perkembangan sisi bisnis Konami mulai meningkat secara signifikan lur. Pada bulan Desember 1995 Konami Music Entertainment Co. Ltd didirikan lur. Kemudian pada April 1996 atau setahun setelahnya Konami Computer Entertainment Japan Co. Ltd didirikan, merupakan layanan servis jasa game lur. Kemudian di bulan April 1 tahun kemudian Konami Computer Entertainment Japan Co. Ltd pun didirikan lur. Kemudian pada Januari 1997 Konami Gaming Inc. didirikan di Amerika Serikat lur. Luar biasa sekali, dia memiliki laboratorium khusus untuk pengembangan game di Amerika Serikat lur. Bisnis konten hiburan pabrik dibangun juga di Kobe, sekolah Konami Computer Entertainment Co. Ltd lur. Pada bulan Oktober 1997 Konami memasuki pasar game komputer di Australia. Pada tahun 1997 Konami telah tercatat di Bursa Efek Singapura. Kemudian beranjak lagi di 1998 Konami merilis sebuah game yang sangat mutakhir, yaitu Dance Dance Revolution lur.
Lanjut lagi lur, pada tahun 2000 Konami Co Ltd berganti nama menjadi Konami Corporation pada bulan Agustus 2000. Konami Computer Entertainment Sapporo Inc. bergabung dengan Yokohama Konami Computer Entertainment Inc. dan perusahaan baru bernama Konami Computer Entertainment Studio. Pada bulan Oktober 2000, Konami Marketing Inc. didirikan pada bulan tersebut dan mulai beroperasi lur. Begitulah perkembangan dari zaman ke zaman dari Konami, sehingga Konami tumbuh secara besar sebagai sebuah perusahaan raksasa game di dunia lur. Akhirnya lur, tahun 2008 Konami mengubah Sports Flag Japan Co Ltd menjadi anak perusahaan yang dikonsolidasi melalui pembelian saham. Sampai dengan go public juga ya lur. Menarik sekali untuk perkembangan dari Konami ini. Akan tetapi lur, ada sebuah peristiwa besar yang cukup mengguncang internal dari Konami, di mana terjadi perpisahan antara personel utama atau personel yang telah mengembangkan Konami dengan induk Konaminya. Siapakah itu lur? Mari kita bahas perpecahan di dalam tubuh Konami lur. A few minutes later. Ya lur, perpecahan Konami mengacu pada isu-isu yang muncul di dalam perusahaan Konami, terutama terkait dengan hengkangnya beberapa tokoh penting dalam perubahan strategi bisnis perusahaan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kepergian Hideo Kojima, pencipta seri Metal Gear Solid, yang menyebabkan ketidakpastian pada proyek-proyek game seperti Silent Hills dan Metal Gear Solid lur. Selain itu, Konami juga mengalami pergeseran fokus bisnis dari pengembangan game konsol tradisional ke game seluler dan pachinko yang dianggap oleh strateginya lebih baik sebagaimana penurunan kualitas dan dari sisi kreatif game tradisional lur. Perbedaan visi dan misi inilah yang menyebabkan personel utama dari Konami hengkang lur. Dan selebihnya Konami memproduksi game-game yang bersifat interaktif, online, dan berbasis kepada internet lur, seperti pada game yang sekarang ini, yaitu Winning Eleven yang diperbaharui menjadi eFootball lur. Oke lur, sekian dulu perkembangan Konami dari tahun ke tahun lur yang bisa Mr. Duktil sampaikan. Selebihnya mohon untuk share, komen, dan subscribe ya lur. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, happy watching, dan sayonara.